Pagi. Pagi. Kamu udah makan? Belum, aku nggak langsung makan. Badan aku lemes, aku juga sakit pinggang. Ya udah kalau gitu nanti siang kita ke rumah sakit. Perkenalkan, nama saya Luciariani, NIM saya 22125. Saya berperan menjadi perawat 2. Perkenalkan, nama saya Reva Dina Sopeni Putri, NIM 22139, berperan sebagai perawat 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Nazar, NIM 22128. Saya di sini berperan sebagai Pak Lurah. Perkenalkan, nama saya Santia Hirum Pratiwi dengan NIM 22145 sebagai ibu hamil. Perkenalkan, nama saya Olga Mailiana Salsabila, NIM 22134, berperan sebagai ibu hamil. Permisi Pak. Ya, Selamat siang Pak, apa benar nih Bapak Rehan selaku lurah di desa ini? selamat siang. Iya betul, silakan duduk. Terima kasih Pak. Senang bisa bertemu dan berbincang dengan Bapak. Perkenalkan, saya perawat Reva Dinda dan ini perawat Lucy. Tujuan kami datang ke sini adalah untuk melakukan penyuluhan kepada desa ini. Sebelumnya, apakah di desa ini pernah melakukan penyuluhan, Pak? Sebelumnya pernah ada penyuluhan, tapi bukan tentang ibu hamil, Sus. Kalau boleh tahu, penyuluhan tentang ibu hamil ini apa ya, Sus? Hari ini adalah tentang tanda-tanda kehamilan. Mengapa tanda-tanda kehamilan? Karena tidak semua ibu-ibu mengetahui tanda-tanda kehamilan. Oh begitu ya, Sus. Jadi penyuluhan kali ini agar ibu-ibu tahu dan mengerti bagaimana tanda-tanda di awal kehamilan. Betul Pak. Tetapi saya ingin tanya dulu, jikalau tidak merasakan tanda-tanda kehamilan, tetapi saat ditespek itu positif, bagaimana ya? Jadi gini Pak, sebenarnya bisa melakukan pemeriksaan lewat tespek, tapi tidak 100% akurat. Jadi penyuluhan ini bertujuan untuk ibu-ibu mengetahui perbedaannya dengan gejala penyakit yang lain. Oh, begitu ya, Sus. Tetapi saya sebagai lurah di sini tidak bisa membantu banyak untuk ibu-ibu di sini, dikarenakan warga di sini belum cukup mampu untuk biaya administrasi dan jarak yang cukup jauh dari desa ini. Maka dari itu Pak, penyuluhan ini dilakukan untuk mempermudah ibu-ibu dalam mengetahui tanda-tanda awal kehamilan. Baik, Sus. Ini tentang tanda-tanda kehamilan ya? Ya Pak, karena ibu-ibu yang tidak mengetahui tanda-tanda kehamilan itu cukup beresiko dan berbahaya. Apalagi warga di sini jauh dari rumah sakit. Baik, Sus. Saya setuju. Tapi untuk warga yang datang itu hanya ibu-ibu saja atau bagaimana ya? Karena kan ini tentang tanda kehamilan. Untuk bapak-bapaknya boleh saja datang supaya bapak mengetahui tanda-tanda kehamilan pada istri bapak. Oke, kalau begitu, Sus. Nanti saya urus semuanya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin tempat dan waktunya bisa Bapak yang menentukan. Baik, Sus. Terima kasih juga karena sudah datang ke sini dan memberikan kegiatan ini. Semoga kegiatan kali ini dilancarkan dan banyak warga yang datang, khususnya ibu-ibu yang berpartisipasi di acara ini. Terima kasih Pak, kalau begitu kami izin pamit. Mohon maaf mengganggu waktunya. Tidak apa-apa, Sus. Kami permisi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ibu. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya perawat Reva Dinda dan ini perawat Lucy. Kami datang dari Dinkes Rumah Sakit Rujukan Cimahi. Pagi ini kami akan memberikan penyuluhan tentang tanda-tanda awal kehamilan. Tujuannya agar ibu-ibu bisa mengenali tanda-tanda awal kehamilan dan ibu-ibu bisa membedakannya antara tanda-tanda awal kehamilan dengan gejala penyakit yang lain. Kami izin meminta waktu ibu-ibu di sini sekitar 20 sampai 30 menit. Apakah ibu-ibu di sini bersedia? Bersedia. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, kita mulai saja. Di sini ibu-ibu pasti sudah tahu apa saja tanda-tanda awal kehamilan. Mual-mual sama laki-laki menstruasi, Sus. Iya betul. Tapi sebenarnya ada banyak tanda-tanda awal kehamilan yang umum tapi terkadang tidak disadari. Jika tidak disadari bisa berbahaya buat kita dan janin. Tidak tahu, emang apa saja sih tanda-tanda kehamilan yang mungkin kami tidak tahu atau yang tidak kami rasakan? Jadi tanda-tanda di awal kehamilan yang jarang ibu
sadari bahwa ibu ini kadang memikir kalau hanya gak enak badan saja atau kecapean saja, padahal ibu-ibu sedang mengandung. Apa saja sih tanda-tandanya? Nafsu makan berkurang, lemas, perubahan fisik seperti payudara membengkak, lebih sering buang air kecil, suasana hati mulai berubah, nyeri atau kram perut bagian bawah. Saya mau bertanya, saya kan sedang hamil di usia 1 minggu. Saya masih merasakan mual-mual, disertai kram perut dan ada bercak darah. Apakah itu tidak berbahaya? Mual itu sudah sangat wajar. Umumnya sering terjadi di minggu pertama hingga minggu ke-9, termasuk trimester kedua. Biasanya gejala mual-mual sudah menjelang. Kram perut menjadi salah satu tanda kehamilan. Di minggu pertama, kram perut biasanya akan disertai munculnya bercak darah. Hal ini bisa terjadi karena ada proses implementasi janin ke rahim. Bercak darah yang disebabkan oleh implementasi biasanya akan menjadikan jumlah yang lebih sedikit dari menstruasi, memiliki warna merah muda hingga kecoklatan. Kram perut yang dirasakan juga lebih ringan dibandingkan menstruasi, dan bercak darah yang keluar tidak lebih dari 3 hari. Jadi itu wajar Bu jika terjadi pada ibu hamil, tetapi jika lebih dari 3 hari lebih. Apakah ada pertanyaan lain Ibu? Kalau misalnya payudara membengkak itu karena apa ya? Payudara akan mengalami perubahan di minggu pertama kehamilan. Dengan terlihat lebih besar, selain itu payudara akan terasa lebih lembut dan halus. Hal ini terjadi karena adanya perubahan hormon pada ibu hamil. Terima kasih Sus. Ibu, baik saya lanjutkan. Ibu, tanda yang lain adalah terlambat menstruasi. Seperti yang Ibu bilang, dan tandanya adalah mual dan haid. Selain itu, salah satu tanda awal kehamilan adalah sakit pinggang belakang. Rasa nyeri ini bisa diatasi dengan mengopresnya dengan air hangat atau mandi dengan air hangat. Saya mau bertanya lagi, kalau sensitif terhadap bau itu tanda-tanda kehamilan atau hanya bawaan bayi? Perubahan hormon saat hamil bisa membuat indera penciuman menjadi lebih sensitif. Hal ini bisa membuat ibu hamil menjadi lebih mudah merasa mual saat mencium aroma tertentu, misalnya seperti parfum atau makanan berbau tajam seperti ikan. Terima kasih Sus. Baik, terima kasih kepada Laura yang sudah membantu kami dalam menyelenggarakan seminar ini. Dan terima kasih juga kepada ibu-ibu yang sudah berpartisipasi telah meluangkan waktunya untuk kami. Semoga dapat bermanfaat untuk